Halo semuanya, selamat datang. Hari ini Sportman Saneba akan menjelaskan tentang materi nafsa dan pendidikan seksual. Namun, pada video kali ini yang akan dibahas terlebih dahulu adalah nafsa bagian pertama. Are you ready for this video? So, let's check this out. Nafsa merupakan zat adiktif yang mempengaruhi kondisi psikologi maupun kondisi fisik seseorang serta menimbulkan efek ketergantungan. Selanjutnya, nafsa digunakan sebagai alat bantu medis yang berfungsi sebagai obat dan media terapi, namun dengan dosis yang sudah ditentukan. Penggunaannya dalam dunia kesehatan harus selalu diawasi oleh tenaga medis ya. Nafsa akan menjadi sangat berbahaya jika dikonsumsi tanpa pengawasan dan disalahgunakan. Dampak terbesar penyalahgunaan nafsa adalah kematian. Lalu, berapakah tingkat mortalitas atau tingkat kematian yang diakibatkan oleh penyalahgunaan nafsa? Menurut data yang dipaparkan oleh BNN, di Indonesia, tingkat kematian akibat penyalahgunaan nafsa meningkat setiap tahunnya. Pada data tahun 2018, dari 262 juta jiwa jumlah penduduk Indonesia, 2,2% diantaranya telah terkontaminasi oleh nafsa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 37-40 penduduk di seluruh Indonesia meninggal setiap harinya akibat penyalahgunaan nafsa. Wah, begitu banyak kan? Lalu, berapa banyak persentase penyalahgunaan nafsa pada kalangan pelajar dan mahasiswa di seluruh Indonesia? Di Indonesia, peningkatan penggunaan dan penyalahgunaan nafsa di kalangan pelajar dan mahasiswa menjadi perhatian penting dan perhatian khusus oleh BNN dan juga LIPI. Data tahun 2018 menyebutkan, dari 72 juta jiwa jumlah pelajar dan mahasiswa di seluruh Indonesia, 3,2% diantaranya telah menyalahgunakan nafsa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebesar 2,3 juta jumlah pelajar dan mahasiswa di seluruh Indonesia telah terkontaminasi oleh nafsa. Dari pemaparan sebelumnya, kita mendapatkan angka tingkat mortalitas sebesar 2,2% dan juga tingkat pelajar yang telah terjangkit atau terkontaminasi oleh nafsa sebesar 3,2%. Sehingga dengan angka tersebut yang terus naik setiap tahunnya, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang berstatus darurat narkoba atau darurat nafsa karena angka melebihi 2%. Lalu, nafsa itu sebenarnya apa? Nafsa merupakan kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019, narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat yang memberikan efek psikoaktif sehingga menyebabkan perubahan aktivitas dan perilaku. Selanjutnya, pengertian dari zat adiktif adalah zat yang bersifat karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi. Maksudnya adalah zat adiktif ini bersifat merusak tubuh manusia. Terdapat 3 jenis nafsa. Jenis yang pertama adalah nafsa alami, yaitu nafsa yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Yang kedua adalah nafsa sintetis, yaitu nafsa yang terbuat dari bahan-bahan kimia. Jenis yang ketiga adalah nafsa semisintetis, yaitu nafsa yang dibuat dari ekstrak opium yang terdapat pada tanaman kopi. Selanjutnya, bagaimana klasifikasi nafsa? Simak di slide berikutnya ya. 1. Narkotika. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, narkotika dikategorikan ke dalam 3 golongan. Di antaranya
Narkotika golongan 1. Narkotika golongan ini digunakan sebagai tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan juga digunakan sebagai media terapi. Namun, narkotika golongan 1 mempunyai potensi yang sangat besar terhadap sindrom ketergantungan. Narkotika yang termasuk ke dalam golongan 1 adalah ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium. Narkotika golongan 2. Sama seperti narkotika golongan pertama, narkotika golongan 2 juga memiliki tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan sebagai media terapi. Namun, untuk narkotika golongan ini juga digunakan sebagai obat dalam dunia medis. Narkotika golongan 2 juga memiliki potensi yang tinggi mengakibatkan sindrom ketergantungan. Jadi, harus melalui pengawasan dokter ya jika memang digunakan sebagai obat. Narkotika yang termasuk ke dalam golongan 2 adalah benzetidin dan betametadol. Narkotika golongan 3. Narkotika golongan ini dapat digunakan sebagai obat dalam dunia medis dan juga digunakan dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan juga sebagai media terapi. Narkotika golongan 3 memiliki potensi ketergantungan lebih ringan dibandingkan narkotika golongan-golongan sebelumnya. Yang termasuk ke dalam narkotika golongan 3 adalah kodein. 2. Psikotropika. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika dikategorikan ke dalam 4 golongan. Di antaranya psikotropika golongan 1. Psikotropika jenis ini digunakan sebagai tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan juga digunakan dalam media terapi. Namun, psikotropika golongan 1 mempunyai potensi yang paling kuat digunakan karena memiliki sindrom ketergantungan yang sangat tinggi. Yang termasuk ke dalam psikotropika golongan 1 adalah ekstasi, STP, dan LSD. Psikotropika golongan 2. Psikotropika golongan ini mempunyai fungsi dan dampak yang sama besarnya seperti psikotropika golongan pertama. Yang membedakan adalah psikotropika golongan 2 dapat digunakan sebagai obat dalam dunia medis. Yang termasuk ke dalam psikotropika golongan 2 adalah amfetamin, metafetamin, dan metaqualon. Psikotropika golongan 3. Psikotropika golongan ini digunakan sebagai obat dalam dunia medis serta sebagai tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan media terapi. Namun, dampak yang ditimbulkan adalah psikotropika golongan ini mempunyai potensi yang sedang terhadap sindrom ketergantungan. Yang termasuk ke dalam psikotropika golongan 3 adalah Lumibal, bupronorsina, dan flunitrazepam. Psikotropika golongan 4. Psikotropika golongan ini memiliki fungsi yang sama dengan psikotropika golongan 2 dan psikotropika golongan 3. Hanya yang membedakan adalah psikotropika golongan 4 ini memiliki pengaruh yang paling ringan terhadap sindrom ketergantungan. Yang termasuk ke dalam psikotropika golongan 4 adalah nitrazepam dan diazepam. 3. Zat adiktif. Menurut keputusan Presiden tahun 1997, zat adiktif sebagai penghantar untuk memasuki dunia penyalahgunaan narkoba. Jadi, zat adiktif ini juga sama berbahayanya dengan narkotika dan juga psikotropika, dan sudah ada wadah hukum yang menaunginya. Yang termasuk ke dalam zat adiktif adalah nikotin, terutama dalam rokok,
minuman beralkohol, aseton, thinner, lem fox, dan cat. Jadi sekarang kalian sudah tahu kan jenis-jenis dan golongan-golongan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif? Setelah mengetahui semua jenis dan golongan, sekarang kita cari tahu yuk efek samping dari nafsa yang berada di dalam tubuh kita. Efek nafsa di dalam tubuh manusia. Penyalahgunaan nafsa seringkali menimbulkan beberapa efek di dalam tubuh manusia, yang mana efek tersebut lama-kelamaan akan merusak tubuh. Efek yang pertama adalah stimulan, efek yang kedua adalah depresan, dan efek yang ketiga adalah halusinogen. Stimulan. Stimulan merupakan obat-obatan yang meningkatkan tingkat kewaspadaan dalam rentang waktu yang singkat. Cara kerjanya adalah menaikkan kinerja sistem saraf simpatetik, sistem saraf pusat, atau keduanya sekaligus. Ciri khusus stimulan yang pertama adalah menimbulkan sensasi kegirangan berlebihan atau efek euforia. Ciri khusus stimulan yang kedua adalah penawar rasa lelah. Bahaya yang ditimbulkan adalah paranoid, kram perut, kejang, dan kematian. Depresan. Depresan merupakan obat-obatan yang memberikan efek relaksasi. Cara kerjanya adalah memperlambat sinyal antara otak dan tubuh. Ciri khusus depresan yang pertama adalah kesulitan bergerak dan berkonsentrasi. Ciri khusus depresan yang kedua adalah susah memberikan respon. Bahaya yang ditimbulkan antara lain mengantuk, tidak sadarkan diri, dan muntah, serta kematian. Halusinogen. Halusinogen merupakan obat-obatan yang mengakibatkan pemakainya merasakan, melihat, mendengar, dan mencium hal berbeda dari normalnya. Cara kerjanya adalah mempengaruhi persepsi akan realita pada panca indera. Ciri khusus halusinogen yang pertama adalah mengakibatkan halusinasi. Ciri khusus halusinogen yang kedua adalah memberikan sensasi kebas pada tubuh. Bahaya yang ditimbulkan antara lain kehilangan memori, peningkatan detak jantung, disorientasi, dan kematian. Lalu, apa ciri-ciri, penyebab, dan dampak penyalahgunaan nafsa? Simak di video selanjutnya ya. Sekian video hari ini. See you on the next video. Bye-bye.